مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pembahasan tentang jumlah ismiyah. Tentang definisi khobar. Khobar itu adalah al-juz'ul ladzi yukmilul jumlata al-ismiyah wa yutammimu maknaha. Khobar itu adalah bagian dari jumlah ismiyah yang berfungsi untuk menyempurnakan jumlah tersebut. Kita tahu bahwa jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah pokok kalimat, ya semacam subjeknya. Kemudian khobar itu adalah predikatnya. Jadi ini kita ulang-ulang ya, supaya menancap dalam pemahaman kita. Materi ini adalah sebagai pelengkap, penyempurna dari materi-materi sebelumnya. Ada irisan-irisannya, tetapi semuanya saling menyempurnakan, saling menutupi kekurangan daripada yang sebelumnya. Ini difahamkan dengan materi-materi yang sekarang dan atau yang akan datang ya. Nah, kita tahu bahwa isim-isim yang biasa dijadikan mubtada, yang biasa ditaruh di depan kalimat itu terdiri dari banyak variasi bentuk isim. Seperti isim dhohir, isim isyarah, isim yang jelas ataupun kata tunjuk, isim dhamir, kata ganti, dan lainnya. Maka untuk khobar, posisi khobar ini juga hampir mirip dengan mubtada. Bisa berupa isim yang dhohir, nama orang, tumbuh-tumbuhan, nama binatang, benda mati dan sebagainya. Sehingga ketika kita sudah memahami tentang masalah mubtada dengan pemahaman yang baik, insya Allah khobar ini juga akan mengikuti pemahaman itu ya. Nah, dalam kesempatan ini coba kita bahas tentang pembagian khobar atau macam-macam khobar. Yang pertama, khobar itu adalah berupa khobar isim dhohir, isim yang nampak, isim yang jelas. Isim yang nampak ini bisa berupa nama orang, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, baik itu secara jumlah dia tunggal, mufrad, ataupun musanna ataupun jamak. Kemudian secara jenis kelamin juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, contoh yang kita sebutkan di sini ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya untuk sekali lagi supaya lebih faham ya kita semuanya. At-thalibu mujtahidun. At-thalib adalah mubtada. Coba kita latihan untuk sekalian meng-i'rab ya. Sudah kita sampaikan i'rab itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah jabatannya dalam kalimat sebagai apa. Kemudian yang kedua adalah hukumnya. Karena menjadi jabatan tertentu itu, maka hukumnya itu apa? Yang ketiga, tandanya. Yang keempat, sebab dikasih tanda itu kenapa? Nah, ini coba kita sambil latihan ya. At-thalib ini dilihat dari sisi mauqi'uhu minal i'rab, jabatannya di dalam i'rab itu adalah sebagai mubtada.
pokok kalimat ya. Sekali lagi, setiap kata benda yang jatuh di permulaan kalimat, maka posisinya, jabatannya adalah mubtada. Jadi jabatan at-talib di dalam kalimat ini adalah sebagai mubtada. Sudah ketemu jabatannya. Hukumnya apa? Setiap mubtada hukumnya marfu', dibaca rofa. Itu sudah hukum nahwu ya, hukum tata bahasa Arab. Bagaimana sholat subuh hukumnya wajib, nah itu hukum fikihnya begitu. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, mubtada dihukumi marfu itu sudah ketentuannya, tidak bisa kita ganggu gugat. Marfu itu apa ya? Sekali lagi tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya yang penting dipahami marfu gitu saja. Mubtada hukumnya marfu. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya at-talibu. Kita lihat harokat akhir. Ada huruf akhir di sini adalah huruf ba. Harokat ba diapakan di sini? Harokatnya berupa dhammah. Sehingga dhammah inilah menjadi tanda rofa. Kenapa didomahkan? Kok bukan ditanda dengan yang lainnya? Karena dia adalah isim mufrad. Nah, jadi ketemu 4 poin ini ya. Kalau para pemirsa sudah menemukan 4 poin, 4 unsur pada saat mengi'rab, berarti sudah sedikit paham ya masalah nahwu ini. Karena inti daripada nahwu adalah kita mengetahui jabatan kata dalam kalimat itu, yang ketika kita tahu itulah kita mengetahui dan bisa membaca harokat akhir daripada kata yang ada di setiap kalimat. At-talibu. Sekali lagi, apa jabatannya? Dia sebagai mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rofa atau marfu, sama saja ya. Tanda rofaknya apa? Dhammah. Sebabnya kenapa? Isim mufrad. Ya, ketemu 4 poin ini ya. Nanti saya sering tanyakan ini, diingat-ingat terus. At-talibu mujtahidun. Kalau at-talibu itu adalah dia mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Bahasanya khobarul mubtada. Keterangan predikat untuk mubtada. Khobar sama dengan mubtada hukumnya, dia marfu. Khobarul mubtada marfu'un. Tandanya apa? Mujtahidun. Coba lihat harokat akhir ini. Tanda apa? Dhammah. Tidak perlu dhammaten ya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa kok ditandai dengan dhammah bukan yang lainnya? Karena dia isim mufrad, tunggal ya, isim mufrad. Jadi at-talib di sini kenapa pakai al? Ya karena dia isim ma'rifat, jatuh di depan ya sebagai mubtada. Dia ada alnya. Mujtahidun sebagai khobar isim nakirah, tidak boleh ada alnya di sini. Bukan at-talibu al-mujtahidu, bukan ya. Tapi at-talibu mujtahidun. Kalau kita rubah menjadi at-talibu al-mujtahidu, maka ini belum kalimat sempurna. Bisa difahami ya. Kalau at-talibu mujtahidun itu al-jumlah al-mufidah, artinya kalimat sempurna. Kalimat yang memiliki makna secara utuh, bahwa siswa itu adalah rajin, giat, mujtahidun ya, bersungguh-sungguh. Subjek predikat.
Kalau kita sebut at-talib al-mujtahidu, apa artinya? Siswa yang rajin itu, kenapa dia titik-titik masih belum sempurna? Puasa, ataukah belajar, ataukah apa, masih belum sempurna. Yang memberitakan tentang posisi dan keadaan siswa pada saat itu apa, itu belum ada keterangannya. Kalau al-mujtahid itu sebagai sifatnya yang melekat pada dia kan, tapi yang menunjukkan keterangan bahwasanya siswa itu sedang apa saat itu belum ada, sehingga itu belum kalimat sempurna. Ya, bisa difahami ya, antara susunan at-talib al-mujtahidu ini belum jumlah mufidah. Kalau at-talibu mujtahidun itu jumlah mufidah. At-talibani mujtahidani. Kita coba latihan lagi mengi'rab at-talibani mujtahidani. At-talibani apa jabatannya? Mubtada. Setiap mubtada hukumnya marfu'. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya apa? Atau libani tanda rafa'nya. Coba diperhatikan ya. Kita cari-cari. Katanya rafa itu dhammah, Ustaz. Nah, ini enggak ada dhammahnya. Di mana dhammahnya? Nah, ya. Jadi rafa'nya di sini berupa dhammah itu ada di isim mufrad. Kalau isim musanna, tanda rafa'nya bukan dengan dhammah lagi, tapi dengan alif nun. Nah, at-talibani. At-talibani alif, ada tambahan alif nun itu di belakangnya, itu menunjukkan tanda rafa'. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Boleh, alif nun boleh. Kemudian mujtahidat apa itu? Kenapa? Nah, kenapa dulu? Pertanyaan keempat. Li'annahu ismul musanna, karena dia posisinya ganda ya, dua. Setiap kata benda yang jumlahnya dua, tanda rafa'nya adalah dengan alif. Alif nun juga bisa ya, tadi ya. Tanda rafa'nya bisa dengan alif. Nanti kalau ketika tidak dalam keadaan rafa', keadaan jar ya, itu beda lagi. Pakai ya nanti ya. Atau libani. Mujtahidani ya. Jadi tidak boleh atau libanu ya, misalnya. Mujtahidanu tidak boleh ya. Atau libani mujtahidani. Baik, kemudian contoh yang ketiga at-tulab mujtahiduna. At-tulab di jamak taksir ya. Yang lebih populer di jamak taksir at-tulabu. Nah, jamak taksir ini dia sudah ketemu tadi ya. Mubtada jabatannya, kemudian posisi hukumnya marfu', kemudian tanda rafa'nya dengan dhammah, sama dengan isim mufrad kalau jamak taksir itu. Jadi tandanya dengan dhammah, sebabnya karena isim mufrad. Sudah ketemu 4 poin tadi. Nah, sedangkan mujtahiduna sama ya, dia adalah khobar marfu' apa? Wawu ya. Jadi tanda rafa'nya dengan wawu nun itu. Kemudian sebabnya karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang keempat, at-talibatu mujtahidatun. Sama posisinya, at-talibatu dia mubtada marfu'un bidhammah li'annahu ismul jam'u muannats salim ya. Dia isim jamak banyak yang perempuan, menunjukkan arti perempuan.
mujtahidatun juga sama. Nah, itulah kurang lebih cara kita mengi'rab masing-masing ya. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an mulai daripada basmalah sampai akhir surat An-Nas itu semuanya ada i'rabnya. Kalau barangkali ada Quran sekarang mushaf modelnya macam-macam ya. Mulai dulu yang pertama terjemahan per kata, alhamdulillah ya sekarang banyak membantu masyarakat ya. Bahkan sekarang ada mushaf yang bawahnya itu ditulis Latin. Sehingga kalau ada yang belum bisa bahasa Arab seolah-olah dengan memegang mushaf itu dia bisa ngaji Al-Qur'an. Padahal yang dibaca Latinnya itu. Sampai seperti itu ya. Fasilitas yang disediakan oleh para penerbit untuk memenuhi pangsa pasar ya, kebutuhan kita. Ada yang dengan model Al-Qur'an tajwid, ada model Al-Qur'an dari sisi pendekatan hafalan ya, Quran hafalan. Kemudian ada Quran waqaf al-ibtida. Kalau kita nggak kuat nafasnya, berhenti di mana, cara memulainya lagi di mana, itu alhamdulillah sudah banyak. Nah, sepertinya belum ada ini ya. Barangkali ada penerbit yang berkenan untuk menerbitkan Al-Qur'an mushaf ini dengan keterangan pendekatan i'rabnya. Nah, apa judulnya? Mushaf Nahwu. Nah, misalnya ya. Jadi Bismillah, bi, harful jar, ismi, ismun majrur. Nah, itu ada. Nah, misalnya ya, dikasih warna-warni. Nah, itu warnanya ini menunjukkan mubtada. Warna ini menunjukkan khobar. Kalau dulu di pesantren-pesantren tua dengan bahasa-bahasa Jawa ya, dijenggoti. Atolibu utawi santri mujtahidun iku giat atau sergep. Nah, bahasa Jawanya sergep. Jadi kalau mubtada itu ada tambahan di depannya utawi. Nah, jadi itu untuk memudahkan. Kalau khobar itu ada tambahan iku. Nah, itu model-model ya, klasik. Ya, seperti itu banyak yang sukses ya, menjadikan para bapak kakek kita dulu menjadi mahir dalam bahasa Arab ya, karena mereka ada pendekatan-pendekatan yang silahkan ya, kalau pendekatan untuk memahamkan itu tidak ada yang metode yang untuk memahamkan itu fleksibel ya. Thariqah itu ahammu minal madah ya. Cara kita mengajar itu lebih penting daripada materinya sendiri. Ya. Kemudian al-mudarrisu ahammu minat thariqah, gurunya itu lebih penting daripada metodologi mengajar. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, semangat dan ruhiyah ataupun kejiwaan daripada seorang guru lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Sehingga disinilah dalam Islam itu yang namanya ilmu itu harus talaqi ya, kita mengambil berguru. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus kita dapatkan dengan belajar dari siapa? Dari mu'allim, dari mudarris. Kita tidak dianjurkan mempelajari ilmu apapun dengan otodidak, dengan belajar sendiri ya. Ilmu bisanad, ilmu itu dengan sanad. Sanad itu rentetan perawi yang sampai nanti sampai ke atas, sampai kepada para ulama kita, para sahabat, bahkan sampai pada Rasulullah SAW ya. Itulah sanad dalam keilmuan apapun ya. Baik, itu tentang khobar isim dhohir atau khobar, istilahnya khobar mufrad ya. Khobar yang bukan jumlah maksudnya. Nah, jenis yang kedua itu adalah khobar jumlah. Khobar yang bentuknya itu kalimat. Karena khobar ini berbentuk kalimat, sementara jenis kalimat di dalam bahasa Arab ada berapa? Anwa'ul jumlah ya. Jenis kalimat dalam bahasa Arab 2 saja.
jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka ketika khobar itu berupa khobar jumlah, maka ya terdiri daripada imma. Imma itu artinya boleh jadi jumlah fi'liyah, boleh jadi jumlah fi'liyah. Ada lagi yang ditambahkan syibhul jumlah, mirip dengan jumlah, mirip dengan kalimat tapi bukan kalimat sempurna. Nah, coba kita lihat ya. Khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah, contohnya at-thalibu ilmuhu katsirun. Siswa itu ilmunya banyak. Cara mengingatnya at-thalibu standar al-mubtada. Hukumnya apa? Marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kemudian sebabnya apa? Isim mufrad. Oke, sudah selesai at-talib. Nah, bagaimana cara mengi'rab ilmuhu katsir? Nah, ilmuhu itu kita mengi'rabnya begini ya. Ilmuhu itu adalah mubtada tsani, mubtada yang kedua. Jadi mubtada yang kedua hukumnya marfu' wa alamatu raf'i dhammah dhahirah ya. Dhammah yang nampak. Ya. Terus wa huwa mudhaf. Dia posisinya mudhaf. Disandarkan kemana? Kepada ha. Al-ha ini loh. Ilmu ini mudhaf, al-ha mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih berarti majrur ya. Ilmuhu mubtada tsani marfu' bidhammah ya, rafa'nya dengan dhammah. Katsirun khobar lil mubtada tsani, khobar untuk mubtada yang kedua ilmu ini. Karena khobar dia posisinya atau hukumnya marfu' dengan tanda dhammah sebabnya isim mufrad. Wal jumlatu min al mubtada tsani wa khabar atsan wal khabar lil mubtada tsani fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa'. Kenapa? Khabar lil mubtada al awwal, karena dia adalah keterangan predikat untuk mubtada yang pertama. Nah, itu ada kata-kata fi mahalli. Fi mahalli itu adalah menempati posisi yang seharusnya dia itu adalah tunggal, tapi ini dibuat kalimat. Gitu. Bisa difahami atau bingung? At-talibu ilmuhu katsirun. Bisa difahami? Tantangan sekarang ya. Oke, tantangan. Mau menerima tantangan? Tantangan? Berpikir ya, berpikir sederhana. Sekarang gantilah kalimat ini menjadi khobar mufrad. Ayo. Ini kan khobar jumlah ismiyah. Gantilah kalimat ini, yang ini adalah khobar jumlah ismiyah, gantilah menjadi khobar mufrad. Ayo, silahkan dipikir. Nah, bagi pemirsa yang di rumah sambil ngulek-ngulek, bagi ibu-ibu ya, sambil rajang-rajang, ayo kita berlatih. Ya, ayo. Maknanya yang kira-kira maknanya sama, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Ayo. Ayo, apa? At-talib ilmuhu katsir. Nah, ilmu katsir kan khobar jumlah ismiyah. Sekarang ya, ganti dengan khobar mufrad. Ayo.
Ada yang bisa? Coba, ya tidak ada salahnya. Kalau salah tidak berdosa ya. Ini ijtihad. Ya, silakan. Pakai mudah-mudah ilaih. Silakan. Ilmu talibi kasirun. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Ya, jadi artinya apa? Artinya apa? Ilmunya murid itu banyak, sama maknanya ya. Maknanya sama, tapi ungkapannya dengan ungkapan yang berbeda. Paham ya? Bisa difahami oleh pemirsa yang di rumah. Tadi sepertinya kok bisa ya, kok bisa. Ya begitu ya, sederhana sebenarnya. Dan itu lebih mudah. Ilmu talib katsir. Ilmunya si siswa itu banyak. Ada ilmu fikih, ilmu nahwu, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu mencotek, ada ilmu ngantuk, ada ilmu titip absen, macam-macam lah ya. Tapi gurunya lebih pinter ya, karena gurunya pernah jadi murid dulu. Kalau si murid belum pernah jadi guru, belum pernah pengalaman. Tapi kalau gurunya, jangan dikelabui, dia sudah paham dengan pengelabuan yang dilakukan oleh muridnya ya. Jadi ini hanya contoh. Ilmu talib katsirun. Ilmu menjadi apa? Mubtada. Sama ya, 4 poin. Mubtadaun marfu'un bidhammah li'annahu ismul mufrad. Tapi ada tambahan begini. Wa huwa mudhafun. Dia posisinya disandarkan. Perlu dicatat adalah mudhaf itu bukan jabatan ya. Sama seperti man'ut yang disifati. Mudhaf itu bukan sebuah jabatan. Yang jabatannya adalah belakangnya, mudhaf ilaihnya itu, yang menjadi sandaran. Ilmu talibi, at-talibi itu jabatan. Dia mudhafun ilaih majrurun bil kasrah li'annahu ismul mufrad. Tapi mudhafnya yang menjadi sandaran, yang disandarkan itu bukan sebuah jabatan. Sama seperti bismillahi. Ismi itu mudhaf kepada lafdzul jalalah. Ya. Mudhaf kepada lafdzul jalalah dan mudhaf ilaihnya adalah lafdzul jalalah Allah itu. Baik. Jadi ini kalau khobarnya jumlah ismiyah bisa kita ganti dengan khobar mufrad ya. Khobar mufrad maksudnya apa? Bukan tunggal. Maksudnya bukan tunggal dalam bilangan, tapi khobar yang bukan jumlah. Baik. Coba di bawah ini ya. Ini mirip, tapi nanti ada keterangan sesudahnya. At-talib abuhu qama. At-talib abuhu qama. Siswa itu ayahnya berdiri. Mirip dengan ini. Yang sudah bisa menjawab supaya ithar kepada yang belum menjawab. Nah, tantangan yang mirip sama. Gantilah khobar di sini menjadi khobar tunggal, khobar mufrad. Ayo. Ayo. Ini lebih sulit ya. Saya mengatakan tadi ada kemiripan tapi nggak persis sama. Ini tahap dulu ya, tahap dulu nggak apa-apa, nanti barangkali jawabannya tidak persis 100 nilainya, tapi mungkin 80 barangkali ya. Tapi ini sebagai tahapan untuk mendapatkan nilai yang 100. Nah, jadi lebih rumit. Apa? At-talib
Jadi at-talib abuhu qoma. Yang berdiri siapa sih? Ayahnya si talib. Baik, diganti sekarang. Ayo, mubtada'nya berarti apa? Hah? Abu at-talib. Khobarnya? Khobarnya qoma. Nah, pertanyaan ya, pertanyaan lagi. Qoma itu khobar mufrad atau khobar jumlah? Jawabannya nanti di sini. Tapi saya pancing dulu ya. Saya pancing dulu. Ini nilainya kalau tadi saya sebutkan nilainya 80, mungkin 90 boleh ya. Abu Thalib qoma. Nah. Ayo, silakan. Yang siswa yang paling pandai tadi yang bisa menjawab lebih dulu, silakan dibantu untuk menjawab supaya nilainya sempurna. Supaya nilainya sempurna 100. Abu Thalib qoma. Itu nilainya 85. Apa tadi? Abu Thalib? 100. Mumtazah. Ya. Ya, itu baru 100. Ya. Apa bedanya? Ayo sekarang berpikir ya. Apa bedanya Abu Thalib qoma dengan Abu Thalib qaimun? Koma dia fi'il, kalau qaimun dia isim fa'il. Kalau fi'il kenapa? Kalau fi'il dia nggak bisa di marfu. Obar. Dia kan dia kobarnya kan dia jadi marfu. Dia nggak jadi jumlah obariyah. Fi'liyah. Jumliyah. Istilah-istilah baru. Abu Thalib qoma. Koma ini berdiri maksudnya ya. Mohon dipahami oleh para pemirsa. Koma itu berdiri, bukan koma mau meninggal, bukan ya. Ya. Koma itu berdiri ya. Jadi berdiri ya. Abu Thalib koma itu di sini posisinya mirip ya. Sama dengan Abu Thalib yakumu, sedang berdiri. Kalau yakumu, kalau koma sudah berdiri ya. Abu Thalib koma berarti dia sudah berdiri. Rumus yang pernah saya sampaikan pada sering pertemuan yang lalu ya. Setiap fi'il harus ada apa? Fa'il, sahih. Itu rumusnya. Setiap pekerjaan harus ada pelakunya. Qoma fi'il apa? Fi'il madhi, oke. Abu Thalib qoma. Ainal fa'il? Manil fa'il? Siapa pelakunya? Abu Thalib. Abu Thalib dia sudah jadi mubtada, nggak bisa dia merangkap menjadi fa'il. Jabatan itu satu saja. Abu Thalib mubtada karena jatuh di depan kalimat. Ainal fa'il? Mana fa'ilnya?
Ya, fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun, kata ganti yang tersimpan. Kalau ditampakkan apa? Huwa. Ya'udu ilal Abu Thalib, ya, kembalinya ke bapaknya At-Thalib tadi. Bapaknya siswa tadi, ya. Wali murid, ya, bahasa kita. Bisa difahami? Jadi koma itu jumlah apa? Jumlah Jumlah apa? fi'liyah. Fi'liyah. Fi'il dan fa'il, walaupun fa'ilnya nggak nampak. Tapi kalau Abu Thalib qaimun jumlah atau enggak? Bukan. Bukan. Ya, dia khobar mufrad. Kalau Abu Thalib koma, tadi ditampakkan seperti ini, misalnya ini. At-Thalib koma abuhu. Coba diperhatikan, ini ilustrasi yang mudah untuk memahami antara fa'il yang tersembunyi dengan fa'il yang nampak. Abu Thalib koma, fa'ilnya koma itu tersembunyi. Kalau ditampakkan, maka menjadi At-Thalibu koma abuhu. Yang berdiri itu bapaknya, bukan Thalibnya. Bisa difahami, ya? Jadi kalau Abu Thalib koma itu fa'il dhamir kata gantinya tersimpan. Kaifa, bagaimana kita menampakkan? Ini penampakannya. Ya, penampakannya At-Thalib koma abuhu. Inilah. Oke, pertanyaan berikutnya. Gantilah satu atau dua dari ini, sama saja, menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Belum mana? Ya. Sahih, ya. Qama Abu Thalib. Berdirilah bapaknya siswa itu. Itu jumlah fi'liyah praktis, ya. Jumlah fi'liyah ini lebih praktis, lebih simpel, dan perubahannya hanya ada pada dari sisi nominal atau bilangannya, tidak kepada maksudnya dari sisi jenis kelaminnya, ya, bukan pada bilangannya. Baik, kita langsung ke khobar jumlah fi'liyah. At-Thalibu yakumu. At-Thalibu yakumu. At-Thalib sebagai apa? Mubtada. Setiap mubtada hukumnya marfu, tanda rafa'nya dhamma. Kenapa? Isim mufrad, sahih. Yakumu. Bagaimana mengi'rabnya ini? Yakumu. Fi'lun mudhari', ya, fi'il mudhari' marfu karena enggak ada huruf yang merubah di awalnya, enggak ada an, enggak ada li, enggak ada lam, ya, maka dia kembali ke hukum asal marfu, fi'il mudhari' marfu li takhallihi anin nawasib al jawazim, karena dia tidak ada, enggak dimasuki oleh huruf nasab atau penjazm. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dhammah ini. Nah, limadha? Ayo, ini agak berat, agak susah. Limadha? Kenapa tandanya dengan dhammah? Kenapa? Ayo, apa? Memang agak susah supaya ini li'annahu sahih akhir, ya, karena dia sahih akhir, maksudnya mimnya ini bukan huruf penyakit, ya, bukan huruf ilat, maka dhammah ini nampak. Kalau saya rubah misalnya, ya, at-thalibu ia beki misalnya, ya. Bagaimana, ya? Kita tuliskan misalnya at-thalibu ya beki. Ini
pakai tangan kiri. Oke. Nah, misalnya ya. Nah, jelek tulisannya karena tangan kiri. Nah, ya beki. Coba kira-kira aina dhammah. Nah, ini. Nah, enggak nampak. Jadi dhammahnya itu menjadi muqaddarah. Kalau ini dhammah dhahirah, ya, dhammah yang nampak karena dia itu hurufnya bukan huruf penyakit. Sementara ini mu'tal akhir ya, huruf akhir. Ya, ada ya-nya di sini, maka dhammahnya muqaddarah. Sudah kita singgung pada saat pembahasan fi'il dulu, dhammah yang diperkira-kirakan. Nah, itu ya. Jadi enggak kita jawab li'annahu mufrad, enggak bisa. Karena fi'il itu tidak ada mufrad, musanna, jamak, enggak ada, ya. Fi'il itu ya fi'il. Nah, kalau di sini nanti beda lagi. At-talibani mudzakkar mubtada marfu bil alif. Marfu'nya dengan alif li'annahu isim musanna. Nah, yakumani itu mirip. Dia apa? Fi'il mudhari', kata ganti yang menunjukkan arti sedang atau akan. Marfu'un. Wa alamatu raf'i, tandanya apa? Ini sama juga alif. Nah, jadi di sini menunjukkan tandanya yakumani ya. Atau tandanya di sini bukan alif ya, tapi ini loh subutun nun ya kalau nggak salah ini ya. Karena kalau dia ditambah bukan alif tandanya, ini alif ini menjadi fa'il ya, mohon maaf ya. Di sini ini menyimpan fa'il yang tersimpan, alif ini juga menjadi fa'il yakumu ini. Sedangkan tanda rofaknya itu ketetapan nun di sini, nunnya nggak dibuang. Karena kalau dibuang atau libani, misalnya dua orang siswa itu, misalnya apa? Kita tambah huruf jazm, lam, misalnya, lam atau lan lah, lan yakuma gitu ya, nunnya terbuang, lan yakuma. Kalau dijazmkan lam yakum ya, menjadi lam yakuma ya, sama ya, dibuang nunnya juga ya. Jadi alif ini adalah fa'ilnya, kemudian tanda rafa'nya menetapkan nun, mirip dengan ini ya. Wawu ini adalah sebagai pelakunya, sedangkan nun ini adalah sebagai tanda rafa'nya. Kalau ini ya, nunnya ini adalah sebagai fa'ilnya karena dhamir muttasil di sini ya, yakumna. Jadi yakumu, yakumani, yakumuna, yakumna ini semua adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ada fa'ilnya yang tersembunyi, ada yang nampak, ini alif, ini wawu, ini nun niswa ini. Bisa difahami? Hah? Bisa difahami ya. Jadi ini sama dengan itu. Pertanyaan. Robbahlah kalimat at-talib yakumu menjadi khobar mufrad. Robbahlah kalimat at-talib yakumu menjadi khobar mufrad. Bagaimana? At-talibu qaimun, sahih, mumtaz. At-talibani yakumani menjadi at-talibani qaimani, sahih, mumtaz. At-tulabu yakumuna dirubah At-tulabu qaimuna. qaimuna, mumtaz. At-talibatu yakumna dirubah At-talibatu qaimatun. qaimatun, sahih ya. Coba dilihat ya. At-talibu qaimun. Qaimun itu
khobar mufrad, dia bukan jumlah. Kenapa? Karena qaimun sudah berdiri sendiri, dia isim fa'il yang berkedudukan sebagai khobar. Siswa itu adalah orang yang berdiri. Itu terjemahannya. Kalau at-talib qaimun. Kalau at-talib yakumu, terjemahannya siswa itu sedang berdirilah dia. Nah, itu terjemahannya kalau harfiahnya begitu. Bedanya apa? Kemarin sudah kita singgung ya. Apa bedanya at-talibu yakumu dengan at-talibu qaimun? Bedanya apa antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah ini? At-talibu, kenapa sih kita kok pilih yakumu? Kenapa pilih qaimun itu? Bedanya apa? Yang membedakan waktunya, betul. Ya. Jadi yang membedakan waktunya, kalau kita ungkapkan at-talibu yakumu, itu kita saat itu sedang melihat siswa itu berdiri. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Present continuous tense. Ya. Kita sedang melihat. Kalau kita katakan at-talib qaim, siswa itu berdiri. Kapan? Nggak tahu. Mungkin kemarin, mungkin besok, mungkin sekarang. Nah, itu nggak ada kepastian. Nah, jadi yang kuat kemarin kita sampaikan, yang kuat itu adalah jumlah ismiyah ya. Kalimat nominal itu lebih kuat dalam bentuk pemberitaan karena dia tidak terbatasi oleh waktu. At-talib qaimun. Di banyak ayat ketika mengakhiri itu Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Allahu basirun, itu kalimat-kalimat yang jumlah ismiyah. Allahu sami'un, bukan Allahu yasma', bukan Allahu sami'am, bukan, tapi Allahu sami'un basir. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mengetahui. Itu sami'un artinya selamanya, selalu. Jadi mengandung arti yang kontinu ya. Baik, itulah khobar jumlah fi'liyah. Berikutnya khobar syibhul jumlah. Khobar yang mirip dengan kalimat. Kenapa dikatakan mirip? Karena dia tidak kalimat murni. Ini ada dua, yaitu jar majrur dan dhorof plus mudhof ilaih. Contohnya at-talib fil fasli. Jadi fil fasli ini adalah khobar yang terdiri dari huruf jarfi dan isim majrur, yaitu al-fasli. Kemudian dhorof ya, itu keterangan, baik itu dhorof keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau ini keterangan waktu, ad-darsu ba'dal maghrib, pelajaran sesudah maghrib. Kalau keterangan tempat, at-talibu amamal fasli misalnya ya. Jadi dhorof itu adalah fathah ya. Bukan ba'du tapi ba'da. Bukan ad-darsu ba'dul maghrib, tapi ba'da. Kalau kita sering pidato misalnya amma ba'du, katanya nggak boleh didomahkan, tapi itu kenapa Ustaz kok didomahkan? Nah, itu aslinya amma ba'dahu. Nah, tapi kalau dibuang hunya menjadi amma ba'du. Nah, ini ad-darsu ba'dal maghrib. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, hal yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwa ketika kita membuat khobar berupa jumlah, itu harus ada keterkaitan, robit ya, keterkaitan dengan mubtada'nya. Apakah keterkaitan itu berupa kata ganti ataupun yang nampak, atau berupa isim isyarah ini seperti ini. Ini keterkaitannya dengan mubtada itu domir-domir ini. Ini domir yang mustatir, ini domir yang mutasil,
ini dhamir mutasil, ini dhamir mutasil yang sambung. Inilah yang disebut pengaitnya ya, pengait dengan pokok kalimat. Ini nggak bisa disebut fa'il karena dia terletak di depan kalimat ya. Tapi ini menjadi mubtada, pengaitnya adalah fa'il-fa'il yang ada di sini. Begitu pula kalau berupa jumlah ismiyah khobarnya, ini ada pengaitnya, atau libu ilmuhu kathirun. Coba sekarang dirubah. Kalau 2 orang siswa, ilmu 2 orang itu banyak. Bagaimana? Atau libani, terus? Ilmuhuma. Hah? Apa? Kathirun tetap nggak berubah. Karena kathirun ini coba diperhatikan. Sekaligus ini supaya nampak perbedaan antara khobar untuk mubtada kedua dengan beda dengan khobar untuk mubtada pertama ya. Atau libani ilmuhuma kathirun. Kita nggak ada urusan ini dengan ini. Urusannya kathir dengan ilmu ini. Ya. Urusannya kathir itu adalah ilmunya, bukan siswanya. Yang banyak kan ilmunya, bukan siswanya ya. Atau libani ilmuhuma kathirun. Kalau banyak apa? Atulabu ilmuhum kathirun. Nah, ini betul ya. Ada pengaitnya di sini. Dhamir yang kembali kepada mubtada ini harus sesuai. Siswi itu ilmunya banyak. Bagaimana? Atau libatu ilmuha kathirun. Nah, kathirun di sini ya. Nggak peduli dengan ini yang disifati, ini mensifati untuk ini. Kemudian siswi-siswi itu jumlahnya banyak 3 dan lebih. Bagaimana? Atau libatu ilmuhunna kathirun, betul ya. Atau libatu ilmuhunna kathirun. Jadi ada pengait dengan yang mubtada'nya. Nah, pengait ini bisa berupa isim isyarah. Seperti contoh surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Nah, jadi dzalika itu kembali kepada libas ini. Libas ini disandarkan ke takwa, pakaian ketakwaan. Di sini Allah Ta'ala menyamakan antara ketakwaan itu seperti pakaian. Pakaian itu adalah sesuatu yang bisa menutupi aib. Sehingga kalau orang yang bertakwa, maka dia bisa menjaga muru'ah, menjaga harga dirinya, menjaga aibnya, ya. Dia bisa menjaga diri. Libasut taqwa ini kata Ibnu Abbas adalah dengan amal soleh ya. Menurut Urwah bin Zubair, libasut taqwa adalah al-khasyah, khasyatullah, takut kepada Allah. Jadi takwa itu sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semua, sesungguhnya bekal yang paling utama, yang paling penting itu adalah bekal ketakwaan. At-taqwa yang sering menjadi pesan ya. Pesan takwa ini termasuk di antara rukun khutbah